Di awal film diperlihatkan dengan 3 preman kampung lengkap dengan senjatanya yang akan segera pensiun dini. Mereka sedang bergegas untuk mengejar sebuah pesawat yang telah jatuh dengan niat hati ingin menjara harta serta barang benda yang berharga. Kepala preman yang bernama Hector langsung masuk ke dalam pesawat dan menemukan jasad wanita seorang diri sebagai pilotnya. Bermaksud hati ingin menganunya, mungkin ia berpikir kalau dilihat cantik juga nih orang. Langsung muncul hasrat tak terbendung oleh si kampret ini dan tiba-tiba akibat dari belayan yang tidak diinginkan, akhirnya si pilot memberikan sayatan cinta sekaligus merupakan pemeran protagonis kita yang bernama Mbak Dominic. Si Hector seketika itu juga tak berkutik lagi, begitupun juga dengan teman lainnya yang bernasib sama. Akhirnya mereka bertiga sah menjadi preman pensiun dini. Kemudian Mbak Dom mengambil alih mobil milik almarhum Hector untuk mengangkut barang-barang miliknya ke suatu tempat, entah barang apa itu, untuk dikuburkan serta membakar habis mobil Hector sekaligus menghilangkan jejaknya. Melanjutkan dengan berjalan kaki cukup jauh untuk menuju ke sebuah kafe kantina, ia pun merasa lapar dan memesan seblak kering level 5. Menurut penelitian, makanan pedas bisa meningkatkan rasa percaya diri, merangsang dorongan seksual, serta meningkatkan libido. Dan secara tidak sengaja bertemu dengan orang baik bernama Julio, di mana hal itu membuat Mbak Dom langsung bucin pada pandangan pertama, sehingga ia secara sukarela menyerahkan jiwa dan raganya untuk mempraktekkan hasil penelitian tersebut. Setelah berkegiatan yang bisa melepaskan hormon endorfin itu, mereka terlihat senang dan seperti memiliki energi baru untuk memulai kegiatan di pagi hari. Di scene ini diketahui bahwa Julio merupakan seorang polisi yang baik dan akan segera berangkat ke Polres terdekat. Kemudian Mbak Dom ke rumah Paulina yang merupakan kakak dari si Julio untuk meminjam toilet yang akan digunakan untuk bebersih diri serta mandi wajib. Dan terlihat Mbak Dom merasa tidak enak badan karena bekas luka jahitan yang ada di kepalanya, sehingga menyebabkan ia tidak sadarkan diri. Scene berpindah ke alam mimpi yang ternyata ia awalnya punya seorang pacar bernama Tolik, tetapi hanya muncul beberapa menit saja, dan si sutradara harus mematikan karakter tersebut lewat tembakan preman kampung. Entah apa masalahnya tidak dijelaskan di film. Akibat adegan itu Mbak Dom terluka dan mempunyai bekas 5 jahitan di kepalanya. Karena panik, keluarga Paulina pun mendatangkan dokter pribadi untuk mengecek kondisinya. Pada cuplikan ini, Julio dan kawan-kawan menemukan 3 preman pensiun dini yang sudah tak bernyawa. Karena ini akibat aksi profesional dari Mbak Dom yang menyayat organ maupun titik vital mereka. Dan diketahui juga bahwa almarhum Hector merupakan saudara ipar Kapolres bernama Shiv, merupakan polisi korup yang mempunyai backingan mafia setempat. Kemudian anggota kepolisian gercep segera menangkap pelaku pembunuhan tersebut. Tetapi tentu saja hal ini merupakan salah tangkap seperti yang sering terjadi di negeri Konoha. Akhirnya 2 terdakwa yang merupakan wisatawan backpacker ini tidak mengakui atas tuduhan tersebut, sehingga oknum polisi korup segera mengakhirinya dengan cara menenggelamkan ke air keras. Cara yang kejam dan cocok sekali untuk para koruptor. Dan yang paling tak terduga, si Julio yang dikenal dengan polisi baik memberanikan diri untuk merekam penyiksaan yang dilakukan oleh komandannya sendiri. Kemudian ia melaporkan kepada pengacara yang sudah dipercaya beserta dengan bukti yang dimilikinya. Tapi sungguh di luar nurul si pengacara yang dianggap mampu memegang amanah nyatanya merupakan bawahan mafia atau kartel yang bernama De La Cruz. Sehingga si Julio bukannya dilindungi secara hukum sebagai saksi, malah diinterogasi oleh Kapolresnya sendiri yang korup untuk mengambil bukti video yang disimpan di laptopnya. Tentu saja si Julio merupakan tipe orang yang berpendirian teguh, seperti pepatah Jawa mengatakan becik ketitik olo ketoro, yang artinya perbuatan baik akan terbukti dan kejahatan pun akan terungkap dengan caranya sendiri. Dengan meyakini prinsip yang dianut, pribadi seperti ini lebih terarah jalan hidupnya, dan itu juga yang mengarahkan dirinya lebih cepat menemui kepada Sang Maha Kuasa. Dan sungguh mengejutkan untuk para penonton, ia pulang bersama para kampret polisi yang korup.
bermaksud ingin mengambil video yang ada di laptopnya, tetapi naas si Julio pulang dengan anggota badan yang tidak lengkap. Dengan sungguh tega, teman mereka sendiri yang menyiksanya hingga kepala dan badan terpisah, sehingga keluarganya pun yang melihat langsung kejadian ini menangis dan berteriak histeris. Tetapi tidak dengan Mbak Dom yang tetap tegar menghadapinya, meskipun perasaannya sedih harus kehilangan seseorang yang menurutnya ideal untuk dijadikan pasangannya kelak. Ia menjadikan hal itu untuk membalaskan dendam dan langsung menghabisi para kampret tersebut hingga menyisakan satu orang untuk mengirimkan pesan kepada si kampret Shiv. Dengan rasa penasaran, kemudian Kapolres mendatangi TKP untuk mengetahui siapa yang telah berani melawan dan menghabisi bawahannya seorang diri. Ia menawarkan kesepakatan untuk damai, tetapi Mbak Dom yang terlanjur bucin tetap memilih jalan untuk mengangkat senjata. I'd rather stick around. Tentu saja hal ini membuat Kapolres kebakaran jenggot untuk segera menghabisi Mbak Dom dengan melapor serta membuat alibi kepada Kapolda bahwa di wilayah hukumnya ada ancaman negara dan meminta bantuan untuk mengirimkan pasukan anti teror. Tak tinggal diam, Mbak Dom dan keluarga Paulina bekerja sama untuk menyiapkan rumahnya untuk dijadikan benteng pertahanan, serta mengadopsi strategi perang gerilya dari pahlawan kita, yakni Pangeran Diponegoro, di mana mengelabui, menyerang secara tiba-tiba, dan mengandalkan kecepatan untuk menghilang tanpa sempat dibalas oleh musuh. Ini mirip seperti kemampuan para oknum pejabat negara yang sangat lihai menghilangkan uang rakyat dan menghilang sebelum diadili secara hukum. Singkat cerita, pasukan anti-teror dari pusat sudah datang, kemudian segera masuk ke area rumah. Tetapi tentu saja mereka kalah karena Mbak Dom masih saudara dengan Bang Jason. Mereka adalah keluarga berjiwa patriotisme, suka menolong orang tanpa pamrih, serta mempunyai skill dan kelincahan di atas rata-rata. Sehingga para pasukan yang sedang menyerang pun tumbang bagaikan nyamuk yang telah di-fogging. Di tengah-tengah perang gerilya yang masih terus menyala, si bocil beserta ibunya Paulina yang sedang bersembunyi di kamar mandi tiba-tiba mengalami sakit perut, kemudian pecah ketuban, dan seketika itu harus segera melakukan persalinan di mana hal itu dilakukan seorang diri. Ya Allah, meskipun ini film tapi gak kuat melihatnya. Itulah gambaran betapa beratnya perjuangan seorang ibu, maka hormatilah ibu, ibu, ibu 3 kali, setelah itu baru bapakmu 1 kali. Lanjut, karena pasukan anti-teror sudah tumbang semua, tinggal menyisakan komandannya sendirian, ia langsung menembakkan basukannya ke arah rumah, sehingga Mbak Dom kaget dan hampir pingsan, tapi ia masih berusaha untuk tetap mempertahankan kesadarannya. Hingga duel mereka berdua pun tak terelakkan lagi. Di adegan ini situasi sangat menegangkan. Kondisi Mbak Dom juga sudah mulai kelelahan. Di sisi lain, Paulina yang baru saja melahirkan hampir dibantai oleh para kampret ini. Serta ayah Paulina atau ayah dari almarhum Julio juga terluka karena tertembak di bagian perutnya. Akhirnya masalah pun terselesaikan dengan ayah Paulina berhasil melepaskan tembakannya. Memanfaatkan keadaan tersebut, Mbak Dom langsung gercep mengarahkan senjatanya dengan sangat akurat ke pasukan itu sehingga si bocil berhasil selamat dari ancaman yang sangat membahayakan mental serta nyawanya. Is everyone okay? Dengan perasaan yang begitu campur aduk antara suka dan duka, ayah Paulina yang sedari awal ikut berperang meskipun di atas kursi roda, tetapi semangat juangnya patut dicontoh. Dan akhirnya beliau harus mengembuskan nafas terakhir. Perjuangan Mbak Dom masih terus berlanjut dengan membawa keluarga ini ke tempat yang aman, di mana semua jalan keluar kota sudah ditutup oleh polisi korup ini. Jalan keluar satu-satunya dengan berjalan kaki menempuh jalur perbukitan yang cukup curam, serta di atas bukit sana, dokter keluarga Paulina yang sudah dihubungi sebelumnya untuk menjemput mereka dan sudah menunggu dengan mobil ambulannya. Tapi sungguh sial, rencana ini diketahui oleh pasukan mafia De La Cruz, ini ketuanya, karena sebelumnya si kampret Shiv ketakutan karena anak buahnya mati semua hingga meminta bantuan perlindungan dan menginap di rumah janda ini. Nasib naas memang untuk orang-orang baik, si dokter bersamaan dengan seluruh keluarga Paulina harus meninggal dunia, tak terkecuali bayi yang baru lahir.
Karena merasa ini adalah bagian dari keluarganya sendiri, Mbak Dom yang telah gagal untuk menyelamatkan terlihat sangat sedih dan merasa tidak berguna. Tetapi hal itu dijadikan pondasi serta semangat untuk mengakhiri semua akar permasalahan yang ada di film ini dengan cara mengambil peti yang dulu telah dikuburnya, terlihat di awal film, yang isinya ternyata adalah alutsista lengkap untuk berperang melawan kartel De La Cruz. Bermodalkan skill dan kelincahan yang sangat mumpuni untuk membantai seorang janda sekaligus pemimpin kartel De La Cruz beserta antek-anteknya merupakan hal yang sepele. Dan tentu saja si kampret Shiv tak boleh terlewatkan dengan berakhir peluru bersarang di kepalanya. Diketahui sebelumnya seharusnya kalau Mbak Dom mau menghabisi si kampret Shiv dari awal juga bisa. Saat adegan di pertengahan film mereka terlihat melakukan kesepakatan. Karena tuntutan dari sutradara hal itu tidak bisa dilakukan. Dan di akhir film Mbak Dom bersilaturahmi ke sebuah gereja untuk menemui seseorang untuk memberikan sebuah kalung, dan perlu diketahui yang dikunjunginya adalah saudara dari Paulina. Tamat. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita fiktif ini adalah jadilah orang baik meskipun kamu tidak diperlakukan baik oleh orang lain. Saya Maski dan tim pamit undur diri. Bye.